wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, kita kembali pada hari ini melakukan pembelajaran. Nah, dengan saya tentunya Mr. Kenju. Nah, adapun di pembahasan kita pada hari ini adalah pendalaman soal-soal tentang fluida statis. Oke, baik, di sini saya sudah siapkan beberapa soal yang nantinya menjadi pembahasan kita. Yang pertama ya, ini ada sebuah tabung ya yang berbentuk huruf U, kemudian diisikan cairan yang di bawah berarti adalah yang ini sampai sini, itu adalah cairan air raksa. Nah, kemudian di atasnya nanti, di atas yang sebelah kiri maksudnya, di atas cairan raksa itu kita masukkan lagi cairan yang lain. Ini kita nggak tahu cairannya, kita misalkan aja adalah zat cair X. Nah, akibat daripada cairan X ini kita masukkan di atas air raksa, maka nanti terjadi perbedaan ketinggian ya, raksa sebelah kiri dengan sebelah kanan. Nah, kemudian di mana untuk ketinggian cairan yang di atas air raksa pada sebelah kiri itu 25 cm, sedangkan yang di sebelah kanan selisih air raksa dengan yang sebelah kiri itu adalah 2 cm. Nah, kemudian di sini massa jenis air raksanya 13,6 gram per cm kubik. Kemudian ditanyakan berapakah massa jenis cairan X-nya. Nah, tentunya kalau sobat masih ingat, ini akan kita selesaikan pakai hukum utama hidrostatis, yang mana berbunyi bahwa setiap titik pada tabung ini, pada cairan ini, pada ketinggian yang sama, pada kedudukan yang sama akan memiliki tekanan yang sama. Nah, di sini kita ambil ya dua buah titik sebagai acuan. Ini titik 1 dan ini titik 2, di mana ini adalah dua titik yang memiliki ketinggian yang sama atau kedudukan yang sama. Maka nanti di sini bisa kita katakan berdasarkan hukum ini bahwa tekanan pada titik 1 sama dengan tekanan pada titik 2. Nah, seterusnya kita akan tentukan masing-masing tekanan yang ada di titik 1 sama titik 2. Nah, titik 1, coba lihat, sobat perhatikan, di atas titik 1 ini ada cairan X. Berarti yang menekan titik 1 ini adalah tekanan hidrostatis yang dimiliki oleh cairan X. Nah, tentunya kita masih ingat sobat, formulanya kemarin, kalau tekanan hidrostatis berarti rho GH ya, berarti sebelah kiri ini rho cairan X, kemudian dikali percepatan gravitasi dikali dengan tinggi yang pertama. Oke, kemudian kalau kita lihat titik yang kedua di sebelah kanan, di atasnya ada air raksa. Berarti tekanan yang diterima oleh titik 2 ini adalah tekanan hidrostatis yang dihasilkan oleh air raksa. Berarti rumusnya sama saja, berarti sama dengan rho air raksa kita singkat dengan rho R kali dengan percepatan gravitasi kali dengan tinggi yang kedua. Nah, kiri kanan ada konstanta yang sama, berarti bisa kita coret. Nah, kemudian selanjutnya kita tinggal masukin nilainya. Berarti rho X atau cairan X ini ditanya, kemudian H1 berarti tinggi cairan X berarti sama dengan 25, kemudian sama dengan rho raksa ini sama dengan 13,6, kemudian dikalikan dengan 2. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ini rho X nya berarti sama dengan 13,6 dikali 2 berarti sama dengan berapa sobat? Berarti sama dengan 27 ya, 27,2. Kemudian di sebelah kiri tadi itu adalah 25. Nah,
Kemudian ini kita tinggal bagi saja, berarti ini adalah 1,88. Nah, ini satuannya masih tetap berarti gram per sentimeter kubik. Oke, itu untuk yang soal pertama sobat fisika, mudah kan? Nah, jadi untuk kalian nanti di rumah, nah saya sudah siapkan nanti di sini, yaitu soal yang tipenya sama. Nah, silakan nantinya ditentukan berapa massa jenis zat cair X. Oke, siap ya, sobat? Nah, kemudian coba soal yang kedua sekarang. Soal yang kedua, ini ada sepotong mata uang logam dicelupkan dalam fluida A. Jadi fluida yang pertama itu A namanya, massa jenisnya 0,8, mengalami gaya ke atas yaitu FA. Kemudian jika ke dalam fluida B ini dimasukkan lagi benda tersebut, mata uang logam tersebut ke dalam fluida yang berbeda B namanya, di mana ρ-nya 0,7, maka ditanya berapa ini perbandingan, yaitu gaya Archimedes di dalam fluida A dengan fluida B. Nah, langsung saja kita langsung lihat kembali rumus atau formula ya daripada gaya Archimedes. Berarti F sama dengan ρ. ρ itu adalah ρ fluida, kemudian dikali dengan percepatan gravitasi, kemudian dikali dengan volume benda yang dicelupkan atau yang tercelup, yang masuk ke dalam fluidanya. Nah, ini sobat fisika formula untuk menentukan gaya Archimedes. Nah, kemudian coba dulu kita perhatikan soalnya sobat. Di sini ya, yang berbeda adalah fluidanya. Kalau bendanya sama ya, bendanya sama, yang berbeda adalah bendanya dimasukkan ke dalam cairan yang berbeda. Nah, kemudian ditanya bagaimana pengaruhnya terhadap gaya Archimedes. Nah, di sini kita kalau ada dua data seperti ini, selesaikannya ya pakai perbandingan. Yang kita bandingkan cukup nilai yang berubah saja. Nah, tentunya yang berubah itu yang mana sobat? Yaitu massa jenis fluida sama gaya Archimedes. Maka dalam formula ini kita semua tentunya sepakat hubungan antara X sama ρ ini hubungannya adalah hubungan sebanding atau berbanding lurus. Nah, hubungan inilah nantinya kita akan jawab berapa perbandingan gaya Archimedes. Nah, di sini berarti langsung kita tentukan ini apa yang menjadi pertanyaan soal, berarti FA dibandingkan dengan FB, berarti karena sebanding dengan ρ fluidanya, maka di atas ini supaya sebanding ρ fluida A dibandingkan dengan ρ fluida B. Nah, kita tinggal masukin saja, yaitu masing-masing massa jenis fluidanya. Nah, di sini berarti di soal tadi bahwa massa jenis daripada fluida A itu sama dengan 0,8, kemudian ini adalah 0,7. Berarti kita coret nolnya. Berarti kalau gitu jawabannya FA dibandingkan dengan FB kemudian sama dengan 8 dibanding dengan 7. Oke. Nah, itu dia untuk soal yang kedua. Nanti saya akan berikan soal latihannya. Oke, sobat fisika, di sini saya siapkan satu soal yang setipe tadi dengan soal tentang Archimedes. Nah, jadi nanti di sini tentukan ya perbandingan gaya Archimedes pada fluida A terhadap fluida B ya. Oke, baik. Kemudian soal berikutnya kita lihat dengan hukum Pascal ya. Nah, di sini ada sebuah tabung yang berbentuk U juga diisi dengan fluida. Nah, kemudian di sini ada sekat yang bisa bergerak bebas ya. Nah, ini aplikasinya pada dongkrak hidrolik. Nah, jadi di sini di sebelah kanan kita letakkan yaitu sebuah beban.
Nah, kemudian nantinya kita mau angkat beban itu dengan memberikan gaya pada pipa yang sebelah kiri yang diameternya atau luas penampangnya lebih kecil. Nah, kemudian nantinya dengan mengingat bahwa hukum Pascal mengatakan bahwa gaya yang diberikan kepada suatu fluida akan diteruskan ke segala dengan sama besar. Maka nantinya gaya ini akan mengangkat yaitu bebannya. Nah, kemudian kalau di sini dikatakan bahwa perbandingan diameternya 1:10, F1 yang diberikan itu 20, maka berapakah berat beban yang dapat diangkat? Nah, sesuai dengan hukum Pascal yang mengatakan bahwa tekanan itu sama besar ya pada seluruh fluidanya, berarti kita katakan di sini P1 sama dengan P2. Jadi tekanan pada pipa yang sebelah kiri akan sama dengan tekanan pada pipa sebelah kanan. Nah, kemudian di sini tekanan ini tentunya kalau kita masih ingat bisa kita uraikan adalah perbandingan gaya di sebelah kiri, berarti F1 dibagi dengan A1. Kemudian di sini juga sama, berarti F2 dibagi dengan A2. Nah, kemudian karena di soal diketahui adalah diameternya, maka kita uraikan, kita jabarkan lagi, yaitu luas penampangnya. Di mana luas penampangnya itu kan adalah berbentuk lingkaran, tapi kita gunakan yang berkaitan dengan diameter. Tentunya nilainya sama dengan 1/4, kemudian V dikali dengan diameter yang pertama kuadrat. Nah, ini juga begitu sobat, berarti F2 kemudian dibagi dengan 1/4 yaitu V diameter yang kedua kuadrat. Nah, kiri kanan bawahnya ada yang sama, kita coret. Pada 1/4 V nya kita coret. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini tinggal kita sesuaikan ya nilai yang diinginkan pada soal. Nah, berarti kalau kita lihat di sini kan ditanya W-nya. W itu kan ada pada pipa sebelah yang kedua. Berarti ini F2-nya kita ganti dengan W ya. Nah, coba dulu kita sederhanakan lagi, berarti F1 dibagi dengan D1 kuadrat. F2-nya adalah sama ya dengan berat bebannya. Jadi W kemudian dibagi dengan D2 kuadrat. Nah, kemudian karena ditanya W, maka ini bisa kita pindahkan ke sini, berarti menjadi kali, maka formulanya menjadi D2 kemudian dibagi dengan D1, kemudian ini kita kuadratkan dikali dengan F1. Nah, sekarang kita tinggal masukin saja nilainya, berarti di soal tadi dikatakan D1 dibanding D2 1/10. Nah, ini mintanya D2 banding D1, berarti dibalik, berarti 10 dibanding 1 kemudian kuadrat dikali F1 nya tadi besarnya sama dengan 20, berarti 10 kuadrat berarti adalah 100, kemudian dikalikan dengan 20 berarti sama dengan 2000 Newton lah beban yang dapat diangkatnya. Lihat sobat, dengan hanya berikan gaya 20 Newton ternyata mampu mengangkat beban yang jauh lebih berat sampai 2000 Newton atau 2 kilo Newton ya. Itulah dia manfaat daripada hukum Pascal. Dengan gaya kecil kita bisa mengangkat beban yang sangat besar ya. Oke, baik sobat fisika, di sini saya sudah siapkan satu soal sebagai latihan buat kalian di rumah. Nah, tipenya sama saja. Di sini perbandingan diameter kiri sama kanan itu 2:25. Gayanya sama dengan nomor yang 5 tadi, yaitu 20 Newton pada gaya sebelah kiri F1-nya. Nah, tentukan nanti berapa ya beban yang dapat diangkat. Oke, sobat fisika, itu dulu barangkali yang dapat kita lakukan, kita bahas pada hari ini. Tentunya apa yang sudah kita bahas ini harus diulang. Setelah diulang, kalian harus tetaplah latihan terus. Terima kasih atas partisipasinya. Tonton terus video-video lainnya. Jangan lupa tentunya yaitu subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih atas
partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.